Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas pengembangan sikap religius sejak dini. Nah, ini saya ambil dari contoh keluarga anak saya, Korin, dengan ilmu psikologinya, mengembangkan sikap religi kepada anak-anak dari sejak dini dan sekarang sudah memasuki masa remaja. Datang channelnya Miss Monica Center, guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, guys. Nah, ini cucuku Rara dan Rehan. Guys, kali ini kami sedang berada di Masjid Kubah Timah. Mereka sudah mau naik remaja ya. Rehan 12 tahun, Rara 9 tahun. Ini benar-benar tidak mau meninggalkan sholat barang satu rakaat pun. Pas sholat zuhur, kami berada di Masjid Timah Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang perjalanan spiritual untuk kami sekeluarga, terutama ketika kita mau menjemput di tamu Allah. Benar-benar kita kepengen berumroh sekeluarga. Jadi dari awal anak-anak punya niat, kami punya niat, kita selalu bilang, nah kita berdoa ya. Setiap berdoa selalu berdoa bahwa ya Allah mudahkan kami bisa berumroh sekeluarga. Nah, qadarallahnya dari doa-doa anak-anak yang memang waktu saat itu belum balik. Ini video 2 tahun yang lalu, bagaimana telatennya Korin itu membangunkan anaknya ya, Rehan yang masih ogah-ogahan bangun agar terbiasa bangun sebelum subuh gitu. Dek Rara sudah mandi ya? Sudah. Oh, jam berapa bangun tadi? Jam 5. Oh, adek dibangunkan apa? Bangun sendiri? Bangun sendiri. Udah bisa bangun sendiri ya adek ya? Iya. Adek mandi pakai air apa? Air dingin. Ya ampun. Kenapa nggak pakai air panas? Karena biar segar. Biar segar. Sudah ini adek mau ngapa? Sholat subuh. Mau sholat subuh. Iya. Kapan giliran adek bedah bukunya, berkisahnya? Besok. Besok. Kalau hari ini? Ayah. Ayah, bukan Kak Rehan? Bukan. Oh iya. Iya, yang tidak mau dengar adek berkisah besok. Hari ini tadi tentang apa? Umair bin Sa'ad. Oh gitu. Jadi adek tiap hari bangun sendiri ya? Enggak dibangunin lagi? Kakak kok masih dibangunin ya? Mereka selalu melakukan sholat subuh berjamaah ya. Gitu. Saya selalu bersyukur ya. Anak saya Korin dapat memiliki suami yang benar-benar bisa menjadi imam keluarga ya, yang penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, penuh kemesraan. Dan mereka ini penuh inspirasi ya gitu ya. Ini bisa memberikan tauladan bagi yang lainnya gitu. Bagaimana cara terhadap keluarga, terhadap anak-anak, mengembangkan anak-anak. Dan anak-anak mereka itu sangat berprestasi dalam sekolahnya ya gitu. Benar-benar ya, Korin keluar dari PNS ya. Setelah 12 tahun di PNS dia keluar demi dia untuk fokus dengan kehidupan rumah tangganya dan membesarkan anak-anaknya, membesarkan Korin Center. Dan selesai berdoa mereka bedah buku gitu. Mereka berkisah dengan buku-buku bacaannya tentang perjalanan proses agama Islam ya, untuk mengembangkan pengetahuan anak-anaknya tentang agama. Dengan dedaunan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon tersebut? Ini cuplikan dari rekaman video saya kira-kira 2 tahun lebih yang lalu ya gitu. Nah saat ini Kak Rehan sama Rara itu badannya udah gede ya. Karena mereka juga termasuk yang bongsor ya gitu. Dek Rara sekarang kelas 5 SD, Kak Rehan kelas 2 SMP. Pada waktu rekaman itu si Rehan masih kelas 6, Dek Rara masih kelas 3. Mereka masih tinggal di Muara Bungo ya. Sekarang bapaknya tugas menjadi kepala cabang BSI di Sungai Liat Bangka. Dan mereka juga ikut pindah sekolah di sini. Dan alhamdulillahnya mereka ini orang yang gampang beradaptasi ya gitu. Ya mungkin karena pengaruh didikan juga ya. Jadi dia gampang menyesuaikan diri di mana aja, dia sudah banyak teman gitu. Kayak di Bangka ini dia udah banyak teman, dia banyak kelompok-kelompoknya. Dan dia juga aktif berbagai kegiatan-kegiatan gitu. Nah, Kan Allah bunda. Rasul kan tetap Allah juga. Beda lah Rasul sama Allah. Terus sebelum naik kendaraan harus berdoa. Gitu. Nah itu betul baru. Ayah sekarang bingung video. Saya tahu. Kan nggak disebutin ya. Ayah tadi Ada di sini. ini. Tadi ini yang kebuka. Suruh ayam 5
6 kan? Enggak, 10. udah 2 ya kan? Baru tahu. Ya salah, dosa belum. 5 dan 6. Enggak tahu kan? Apa? Berapa? 13 ke 14. Oh. Zuruf. Ayo, sekarang jackpot, jackpot kan? Enggak tahu juga benda itu. Jackpot kan? 25 enggak ya? Oh iya iya. Iya, jackpot. Nah sekarang saatnya dia bersama teman-temannya gitu, mengajak teman-temannya untuk ngaji bersama, memanggil ini guru ngaji. Nah aku salut juga sama anak-anaknya Korin ini gitu. Kalau saatnya dia sholat, walaupun dia sedang asik bagaimana ya, kalau saat azan dia langsung lari sholat. Nah diajak teman-temannya, ya sholat. Ya temennya yang mau diajak, dia jadi imamnya. Dan temennya yang nggak mau, dia nggak masalah, dia tetap sholat sendiri gitu. Itulah yang saya lihat, karakter buildingnya itu sudah terbangun dengan kuat. Mereka sangat sadar ya untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Ya insya Allah lah ya, berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan gitu. Kalaupun ada goncangan-goncangan dalam kehidupannya gitu ya, atau dalam menghadapi masa pubernya gitu ya, dia nggak terlalu hancur. Dan yang paling penting bagi saya dan suami adalah bagaimana kami bisa mengenalkan Islam itu ke anak-anak secara dari sejak dini. Dan kemudian membiasakan bahwa sholat tepat waktu itu sudah dijalankan oleh orang-orang di kota suci ini. Maka berharapnya ketika nanti pulang ke Indonesia, kebiasaan mereka untuk sholat tepat waktu, sholat di masjid itu terus tersemai. Waktu itu Raihan umurnya 8 tahun, Naura umurnya 6 tahun. Nah, kemudian kami berjalan-jalan juga ke beberapa kota di lingkungan Madinah dan Mekah, dan itu bisa membuat anak-anak itu punya banyak inspirasi. Kemudian ketika perjalanan umroh, saya berpikir bahwa umroh itu kan cukup melelahkan ya, karena kita akan melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah, kemudian melakukan sa'i, itu kurang lebih ketika dijumlahkan sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Untuk ukuran anak-anak mungkin itu sungguh sangat menyulitkan gitu ya. Tapi qadarullah tadi, Allah tuh memang punya janji yang besar untuk kita yang yakin dan mau berumroh membawa keluarga. Ternyata anak-anak sama sekali tidak rewel. Mereka menjalani semua proses dengan baik. Bahkan saat mereka lelah, mereka bilang begini, bunda sebenarnya aku capek. Tapi aku lihat orang itu nggak punya kaki aja, bisa ya bun, semangat gitu ya. Terus ketika mereka lelah, banyak orang yang kasih hadiah gitu kan. Ada makanan, minuman, dan semua bilang haji kecil gitu ya. Jadi mereka juga semangat. Proses sa'i juga seperti itu. Saya berpikir jangan-jangan anak-anak nggak nyampe gitu ya dari Sofa ke Marwah, karena memang cukup jauh. Tapi qadarullah lagi, Allah itu sesuai dengan prasangkaan umatnya. Karena saya dan suami selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah, kami hanya ingin menghadapkan kedua anak ini ke kota suci, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga menghadapkan mereka berdua itu langsung ke Ka'bah. Dan qadarullah itu benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa untuk anak-anak. Saya berpikir buat seluruh keluarga Indonesia, kalau memang kita sudah memiliki kecukupan, jangan ragu untuk mengajak anak-anak kita. Dan tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa masih anak-anak, nanti dia nggak tahu, atau mungkin nanti rewel dan seterusnya. Nah, pikiran positifnya yang harus dijaga, karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan umatnya. Terima kasih sudah menonton video saya ini.